tidak melalui sholawatul Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan masih minta dilatih ala wita selain mengamalkan apa yang diperintahkan dan apa yang telah syariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Mamuare ini dia dibongi, kita juga punya harapan besar untuk mendapatkan syafaatul Rasul, karena syafaat itu banyak macamnya. Dia syafaatullah, jatuh sanana syafaatul Rasul, jatuh syafaatul Quran. Mengapain nama bulan Ramadan yang suatu membaca Quran ini pertama kawata karena berharap kita dapat syafaatul Quran. Termasuk juga syafaatul saum, termasuk cuma puasa tahun juga ada bentuk syafaatnya juga, dan seterusnya. Hingga nana tu malam yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muajab pintulia apa bedana gaul-gaulna nabita anna umakna ketika memasuki 10 Ramadan? Apakah ada perbedaan? Tentu yang berbeda. Ya dok nabita kono muamitu mitama 10 akhir Ramadan sebagaimana yang digambarkan oleh Aisyah benena nabita mawangi. Ya nabita mitama 10 Ramadan 10 akhir utamanya ini syadda mizarahu. Apa maksudnya syadda mizarahu? Dia mengencangkan tali pinggangnya. Maksudnya dia semakin kencangkan amal ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Selain itu wa aiqadha ahlahu, andiangi sangga alawina nabita melakukan rangkaian amalan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh karena sangga alawina naberwatoi keluarganya. Kemudian wa ahya lailahu, malam-malam akhir Ramadan ia donabita si minta dia genjangkan solat malamnya. Sementara itu sabuana nabita 10 akhir Ramadan semakin melo campur Ramadan semangat tak semakin surut, semakin turun. Inna butina watunna awal Ramadan panui di masjid. Tapana pertengahan Ramadan lampi dibongi, mungkin besok lagi ini berkurang. Pertanyaannya kenapa berkurang? Apa yang menyebabkan kenapa umat Islam ini mengapa kadang-kadang kita dalam hidup ini kadang-kadang kita ini dalam hidup semangat kita beribadah, kadang-kadang kita diliputi rasa malas. Jawab sederhana, mari kita ngomong Pak Toto Utomo dia ini sudah takdir bahwa dia berkata Allah Taala napa semangat kita dalam beribadah marondong malu tahu. Tapi itu jawaban sangat sederhana. Malah Tuhan di parwa, malah Tuhan di salah. Tapi jawaban yang paling benar adalah pasti dia sabar. Apa sababnya nama luta itu beribadah, utamanya beribadah mahda? Jawabannya salah satunya menurut penderita atau muruta karena andia pai mapat singateta. Makanya bulan Ramadan hadir disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan kita punya hati, membersihkan kita punya pikiran, sehingga mapancing mapancing pikiran sehingga ipogawi apa perintah kota Allah Taala, dan kita berusaha untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan daripada puasa. La'allakum tattaqun. Dan takwa itu secara bahasa sederhana adalah dia rakyat laut wa taqwa Allah Ta'ala. Kemudian akhir-akhir puasa ini Nabi tahu termasuk beberapa ulama ada berpendapat bahwa Nabi tahu melo mencampur puasa selalu diliputi rasa sedih. Biasa tu Umar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa namarai apa melo campur bulan puasa?
Sementara itu Mario tahu mah. Mengapa nama Mario tahu? Apa melo dicampur Ramadan, boleh domi waktu mandi baju baru, mapabiakan kande makindo-kindo. Berbeda. Maka jangan sia-siakan ini akhir-akhir Ramadan. Dapat uang banyak. Bonus dapat tadi Pak 5 ngalo dan mia atau 6 ngalo dan tidak. Ini kencangkan berusaha tahu. Ma anda pertama Quran tak dalam bialoi patamai mi apa carata berusaha itu patamai Quran tak. Karena bisa jadi di antara kita ini jangan dua di Qurannya mani 10 juz, mani 20 juz karena kesibukan kita masing-masing. Mari dia 10 sampai sisa-sisa Ramadan patamai di Qurannya karena maunya di beberapa tempat, di tempat-tempat saya berceramah maunya andai mana di pasisara antara puasa anda memperlama Quran. Bukankah Al-Quran ini turun di bulan Ramadan? Wattunna turunkan buat Allah Ta'ala Quran di bulan Ramadan berarti ada rahasia Allah di situ. Kan pertanyaannya apa natanya bulan Rajab? Apa natanya bulan Syawal? Kenapa Al-Quran tidak turun di bulan Syawal? Kenapa di bulan Ramadan? Jawabannya adalah yaitu tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan satu di antara sekian bulan adalah bulan yang paling mulia, maka sangat layak muat Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa ayat ini didahului dengan puasa? Bulan Ramadan kan identik dengan puasa. Kenapa Nabi pindori syahrul Ramadan kemudian alladzi unzila fihi al-Qur'an? Kenapa? Karena elokna buat takwa sebelum kita membaca Quran dan kita dalam kondisi jiwa kita ini kosong, siap kita menerima membaca Al-Quran. Karena ia diolah puasa tujuannya adalah menghilangkan kotoran dalam diri kita. Mapancing kita dulu, mapancing kita membersih. Puasa ini kan membersihkan diri. Puasa ini kan membersihkan jiwa. Pada saat mapancing tahu, baru kita disuruh untuk baca Quran. Nah itu tuh maksudnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi. Tujuannya Quran diturunkan adalah hudan lin-nasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, termasuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan persoalan keduniawian dan keakhiratan. Minal huda wal furqan, termasuk menjadi pembeda. Makmelo terpesah inna batil, inna haq, inna halal, inna haram, ya lalat di Quran ditambah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganana atau malabi nasam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu saya 5 menit atau 10 menit karena tadi saya start ini jam 8:05. Ya. Melo itu palambi buah karena ini bulan Ramadan dan maka membahas lebar masalah Ramadan Pak Capu tidak bahas penceramah. Saya hadir malam ini untuk memakai atau buah. Tolong perhatikan ini adik-adik saya, ini generasi ke depan ini. Saya lihat di sini berimbangi ya antara orang tua dengan adik-adik anak muda. Saya mau bahas masalah anak muda termasuk anak-anak. Ini dipikirkan dari sekarang bagaimana anak-anak muda kita ini, anak-anak kita ke depan menjadi yang akan menjadi generasi selanjutnya, yang akan menjadi generasi penerus tanpa kita. Dan kami masih nikmati tapi karena kami dia dioloi sampai mengungkapkan sudah 60, 70 bonus dan jauh 48 tidak terasa. Masih tengah umur Nabi Muhammad paling saya hidup ini tinggal 13 tahun 14 tahun sesuai yang saya minta. Upera memang dapat tahun mau pemalakai umur minimal sitengangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaffani musliman wa alhiqni bisolih, mati
itu merah. Ya, yang penting selama dia makmur atau marah kau murtad, tapi diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, Pak Muhammad, sebaik-baik orang yang panjang umurnya adalah yang melakukan kebaikan. Mak merah itu malah kau murtad, Tuhan itu mempapia kebaikan untuk apa? Tidak ada guna-gunanya. Lebih baik kita minta mati dari sekarang supaya ada tempat hamba dosa. Baik dan atau malam minggu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia dan anak-anak pengen generasi ini tanggung jawab tanah sana. Saya membahas masalah anak karena tanggunnya anak ubah. Saya sekarang ini terus dihantui apakah anak-anak saya ini ke depan bisa menjadi anak yang saleh, anak yang baik, yang membanggakan agama, nusa dan bangsa. Tapi jadi basi-basi taruhan karena ini amanah. Kenapa? Karena anak ini amanah. Amanah maksudnya Nabi Tureto buat apa Allah Ta'ala ini di akhirat. Bahwa apakah anak kita ini sebagai orang tua ini hitungan banding anak tak ke arah yang baik atau tidak? Karena pasti Nabi Tureto Pak. Anda malah dan dia lalan di pikiran tahu dia mama. Oh, pasti Nabi Tureto tak mengalah tak. Yang untuk nadia papasan Nabi dalam surah At-Tahrim ayat 6 tidak salah papasan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ku anfusakum wa ahlikum nara jagalah dirimu dan keluargamu dan yang naro dari api neraka wa quduhan nasu wal hijarah ya neraka penuh bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, kemudian disusul dengan papasan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang bersumber dari Ibnu Umar kalau tidak salah bahwa kita itu mau punya rasa tanggung jawab kepada anak. Kullukum ra'in, bahwa kita ini adalah pemimpin. Seluruh orang tua di sini kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kita ini semua bertanggung jawab terhadap siapa yang memimpin. Semuanya tahu dia wanita, dia anak-anak tak, maka kita bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Kalau kita seorang pemimpin, maka kita bertanggung jawab kepada keberlangsungan dan kebaikannya, kemaslahatan, kesejahteraan daripada rakyat. Jadi ada pemimpin keluarga, ada pemimpin negara dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dia membawa pembahasan kuasa Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 9 kalau tidak salah. Mengulangi pembahasan kuasa Allah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Apa maksudnya di ayat ini? Bahwa kita itu mau ingin hendaknya dia raketa. Dia rakit lalu dia lalu apa? Amar kita jangan sampai mati atau di maninya kita meninggalkan anak-anak kita yang ada di depan saya ini menjadi generasi yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan. Khawfu alaihim sehingga harus ada rakita terhadap keberlangsungan hidup mereka ke depan. Wa yaqulu qaulan sadida sehingga hendaklah kita ini berkata yang benar. Tapi inti daripada ayat ini adalah napasan kita buat bahwa kita sebagai pemimpin harus biar kita jangan sampai mati teman ini anak-anak kita ini ternyata merasakan dan mengalami banyak kelemahan. Ahli tafsir menafsirkan maksudnya dzurriyyatan di apa generasi yang lemah. Yang dimaksud generasi yang lemah adalah generasi yang lemah iman. Urat tampana dirasakan sana itu tuan generasi tadi lemah iman. Makurangi tampak makurang raketa. Ini dirasakan sekali hampir dalam semua sisi kehidupan ini dia maliki kita marak kita mencari generasi kenapa mereka ini mengalami dekadensi keimanan. Mereka belajar tapi anda rakyat lalu kota. Mereka sekolah tapi anda rakyat lalu kota pengalau tatap atau ada di dalam bala-bala. Bahkan bulan Ramadan ini ada tradisi baru ini
Ya, malam-malam lomba lari. Apa lomba lari sih? Apa nanda utama lomba lari? Ada yang pon nasional. Diminta hadiah apa? Iya, ini satu fenomena saya tidak dapatkan waktu masa kecil saya. Tidak ada yang baru ini di Mandar, tapi mungkin ini dari kota ini. Iya, tapi kita orang tua tidak bisa berdaya memati dulu tahu lomba larinya diadakan di tengah-tengah malam. Iya, itu lama matundangi ibeda WTMO. Diolong apa matundangi menghibur, cukup menghibur diolong bayar waktu naik. Membawa itu gitar, ide sendi naleri, mana apa dan nama cai karena Anda lebar kreatif anak muda bang. Tujuannya membangunkan, bukan mau menghibur. Orang yang dibangunkan tanpa macam. Kan di pondok itu begitu. Ada lebar dan mudah-mudahan biar dia mau apa nama sing mulau, cenak botol mulau tutu isi cok akaranya dan si pak dia musik semangat itu membuat tapi muat sendi model leri anda tahu terpaksa saja membuat tapi memacai tahu ini masalah. Maka keimanan anak-anak ini perhatikan yang karena mak macowai mak dia tapak mak dia rakit anak-anak jurusan apapun dia pilih ke depan tidak harus dia pesantren. Ini yang selalu saya mau bilang bahwa anda Tuhan itu dia jaminan gua mau patah pesantren anak tetapi pasti bisa tapi macoba anda Tuhan ini gua dia harus berproses. Memang dia kelebihannya pesantren karena di pesantren itu ada penguatan keimanan paling tidak ibadah manda sambayangna anak tanah perhati kami mengajinna. Tapi anda bahwa pesantren itu lebih baik daripada SMP. Tapi ini Tuhannya ada SMP macoba karena didikan keluarganya yang bagus. Itu jadi tidak ada masalah sebetulnya KP melo masih sekolah di SMP mau di SMA yang penting dia tapakmu dia raketmu. Sehingga perhatikan poin yang kedua, kelemahan umat Islam yang kedua adalah kelemahan intelektual, kelemahan ilmu pengetahuan. Mak membuat TDE literasi masih kita internet Indonesia ini berada di urutan 69 dunia. Minat bacanya itu ada kita rendah. Urutan 69 itu dunia apa? Dari sekian rendah itu cuma urutan 69 tahun. Padahal Indonesia adalah negara muslim terbanyak di dunia. Apa namanya juara Tondodio? Ya. Bukankah ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Tapi dia kekurangannya kan dikandil selama sampai guru dapat di ringkil 1 macana matematika, macana IPA. Tapi macana matematika, macana IPA anda namakan dia ayat terakhir daripada surah Iqra. Iya, jadi mami guru itu kami amalkan itu surat ayat yang pertama dulu. Yang mana ayat yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang pertama. Tapi anda suku pun masa membaca anak-anak tak harus toy dipakai anak-anak tak supaya dia mengamalkan ayat yang terakhir dari ayat ini. Apa ayat yang terakhir dari ayat ini? Selain membaca dan ketika dia membaca betul-betul karena ingin mendapatkan ridho Allah bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mau baca atau apa KB guru itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia suku masa nggak membaca anak yang belajar dimanapun dia harus amalkan ayat yang terakhir yaitu wasjud waqtarib. Sujud KB. Selain sujud miakade putar usul lau kuanta Allah Ta'ala mak melo mak barakat tua-tua kami jadi yang belajar di SMP di SMA di mana saja ya yang penting di kampus dasar tapi guru tapi sujud lau kuanta Allah Ta'ala wasjud waqtarib dan dekat dengan Allah. Makanya sih minta maaf bangga muat dan anak kita buat anak-anak saya tutup dengan perkataan statement pernyataan terakhir ini karena lewat ini
dari pasisara ini dan kebang anda ya di masjid. Tapi siapa yang punya anak ini malam hadir di masjid ini, ingaran lebar bapak sama ibungnya, dan pasisara anak tan anda ya di masjid. Maksudnya dia ada anak-anak tadi yang dekat-dekat rumahnya di sini, si minta arahkan anak-anak tadi di masjid. Tidak apa-apa, dia sujud. Andai kata mau anak-anak udah di masjid marocah, soalnya marocah. Daripada dia ribut di luar, dotai marocah ini di masjid. Tidak apa-apa ribut di masjid. Yang datuan di yang apa namanya sambil kita di OKB malau di masjid dapat marocah. Karena ini di Pakrita ini di Mandarwan ini di Campalagian beda pendapat antara Imam Bapak almarhum ya Kiai Haji Mahmud Ismail. Pendapat dia mau dah bawa anak ibu di masjid apa mengapa marocah itu pendapat pribadinya. Tapi menurut tak Kiai Haji Ahmad Zain itu imam apa namanya Pengkaliputan setuju dia anak-anak tadi bawa masjid. Alasannya apa? Ini mau nama ini dia yang mengisi di masjid-masjid matanya anak-anak taliban ini. Kalau tidak dibiasakan yang kecil anak-anak ke masjid, mati tahuan kosong di masjid. Tak percaya? Mari kita buktikan 5-10 tahun ke depan dan bawa ini mana naik masjid. Kemudian mati tahu anda next dari masjid. Betapa banyak sekarang masjid kain ban ya marah salah kasena salah pilak diwadingina cocok zaman. Kenapa? Karena tidak dibiasakan anak-anaknya sujud dan bermain tinggal di dalam masjid. Jelas Pak, sebetulnya dia dua tapi korupsi waktu malam ini di mana ditambah. Jadi insya Allah di pertemuan mendatang kita lanjutkan ini. Sebetulnya insya Allah juga, tapi ada para pakaian tahu mak mereka barakah dia masih kita maka arahkan terus anak-anak kita ke masjid. Ya, tujuannya apa? Supaya sujud di masjid kadek pula kota mengalau ta'ala muak kadek pula kota mengalau ta'ala anda mengurutoi yakin dan percaya akan menjadi generasi harapan bangsa dan negara. Yang mendekatkan hajinya mami kenapa di Bonde itu banyak lahir generasi-generasi yang lumayan bagus. Alasannya itu debat ditata bawa ke masjid anak-anak. Kan barangkali dek ini di Bapak iri dengan Bonde. Apa nama jari-jari itu anak Bonde? Salah satu solusinya, salah satu juga kita kuncinya apa tuh Bonde, apa setan anak. Tapi di tuan ini kira Bonde, di tuan ini. Tapi satu rahasianya itu yang saya dapatkan dari kakek saya, ternyata itu campalagian di rumahnya apa nak berhasil dalam ilmu pengetahuan dari dokter dan sebagainya karena dia jadikan anaknya tidak mau jauh dari masjid. Nah, ini saja Tuhan yang mana para biasa atau para biu mereka pesanan karena memang begini kalau saya dipanggil ceramah ini mana 10-5 menit apa misalnya kita ya itu jadi mohon maaf sekali terhadap apa yang dimakai para biasa atau para biu insyaallah kita bisa diskusi bisa berdialog di luar daripada masjid ini. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.